Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Arifuddin, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia PPG Angkatan 1 Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini saya melakukan perekaman untuk uji kinerja dalam PPG Angkatan 1. Dalam perekaman ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2021 pada pukul 9.45 sampai pukul 11.15. Pada perekaman ini saya mengambil materi, struktur, dan aspek kebahasaan teks editorial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya anak-anak, semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, saya ingin mengecek terlebih dahulu anak-anak terkait kualitas ya jaringan atau mungkin ya suara yang saya sampaikan. Terdengar jelas suara saya di tempat kalian? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Namun saya mohon maaf ya sebelumnya, minta tolong pada kalian untuk bisa memposisikan diri yang pas ya saat perekaman berlangsung seperti itu, agar nanti ketika kita belajar ya bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Dan nanti selama kegiatan pembelajaran ya mohon keaktifan kalian, terus nanti mohon pula untuk selalu menghidupkan kamera ya. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, saya minta tolong untuk bisa diawali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, mohon kepada Mas Fadil untuk bisa memimpin doa di pertemuan pagi hari ini. Silahkan Mas Fadil. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Fadil yang sudah memimpin doa, yang sudah diawali dengan membaca basmalah ya. Semoga dengan kita mengawali dengan baca doa, dengan mengawali membaca basmalah, kegiatan hari ini bisa mendapatkan berkah, terus nanti segala urusan dipermudah, segala doa diijabah. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak ya, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk bisa meningkatkan konsentrasi, yaitu dengan guru berkata. Nah ketika saya bilang guru berkata, terus ada instruksinya, maka lakukanlah sesuai dengan instruksinya ya. Ketika saya bilang guru berkata, ada instruksinya, kalian lakukan. Tetapi kalau hanya instruksi saja, ya jangan dilakukan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya bagus ya. Biar saya mengetahui ya kejelasan kalian, ya silahkan nanti bisa ditampilkan setengah ya yang pas untuk kameranya, biar nanti saya melihat oh ternyata ada yang belum konsentrasi ini ya dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan. Bagus ya, saya memulai dari yang pertama ya, semuanya bisa mengikuti. Guru berkata, pegang kepala.
Guru berkata, pegang telinga, pegang hidung. Nah, siapa itu tadi? Pegang mata. Guru berkata, pegang mulut. Ya, terima kasih ya untuk kerjasamanya. Iya, iya. Tadi ada yang belum konsentrasi nggak tadi? Ada yang salah nggak dalam melakukan instruksi? Ada di sini? Ada, ya, ya, nggak apa-apa ya. Tapi untuk seterusnya mohon untuk bisa konsentrasi. Jadi nanti ketika kalian bisa fokus, ya, insya Allah hal-hal yang akan kalian lakukan di situ nanti bisa berbuah yang maksimal, ya, seperti itu. Ya, hari ini kita akan membahas terkait materi kebahasaan dan struktur teks editorial. Tapi sebelumnya saya mengingatkan terlebih dahulu untuk bisa mengisi tautan presensi dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di hari ini, ya, seperti itu. Anak-anak, untuk materi yang akan kita pelajari di sini, yaitu kita nanti akan mempelajari materi struktur teks editorial dan materi kebahasaan teks editorial. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan materi, saya akan mereview terkait untuk pembelajaran yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kira-kira pelajaran apa yang kita pelajari di pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat, anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Ulfa. Pertemuan kemarin kita belajar tentang cerita teks sejarah, Pak. Kita kemarin sudah belajar teks cerita sejarah. Nah, karena ini adalah materi baru, ya, materi teks kebahasaan dan struktur untuk teks editorial. Nah, ini mohon untuk bisa dicermati dengan baik, ya. Tujuan dari mempelajari teks editorial di sini, kalian nanti mampu menganalisis bagian atau struktur dari teks editorial. Dan yang kedua, kalian mampu untuk menganalisis kebahasaan teks editorial dengan tepat. Itu anak-anak, ya. Manfaatnya banyak anak-anak, ya, ketika kita mempelajari teks editorial. Karena di dalam teks editorial itu sendiri, ya, itu ada teks yang menjelaskan sesuatu hal. Di situ penulisnya menuliskan ada sebuah masalah, diangkat sehingga nanti ada argumentasi atau fakta yang mendukung, dan di situ nanti ada pendapat atau solusi yang disampaikan oleh penulis itu. Nah, ketika kalian mampu untuk mencermati seperti itu, nah nanti berarti kalian sudah menjadi siswa yang bermanfaat, siswa yang kritis. Nah, ini kan kita sering anak-anak, ya, mendapatkan informasi yang ada di media sosial yang di situ tidak atau mungkin belum jelas kebenarannya, seperti itu anak-anak. Nah, sebagai seorang siswa, ya, sebagai seorang siswa, kalian di sini harus mempunyai pemikiran yang kritis. Nanti di sebuah media atau di media sosial, kalian bisa menuliskan, ya, hal atau permasalahan yang sedang dialami yang secara luas seperti itu, terus kalian sampaikan data faktanya, dan di situ kalian kemukakan argumentasi atau mungkin solusi dalam menyikapi permasalahan itu. Nah, ketika kalian sudah banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat atau kepada orang lain, itu kan berarti kalian sudah memberikan kebermanfaatan, ya, sudah memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Seperti apa yang disampaikan hadis, ya, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, di situ anak-anak, ya, pentingnya kita belajar editorial. Untuk kegiatan di pagi hari ini, ya, jadi nanti kita tadi sudah, ya, untuk bisa pembukaan, mempresensi, apersepsi, dan yang akan kita lakukan di sini adalah nanti adalah pretest anak-anak. Jadi nanti sebelum saya melanjutkan ke materi, nanti saya minta kalian untuk
pretest ya, gunanya untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan dasar kalian ya, itu. Terus yang kedua ya, pemaparan materi. Jadi nanti saya akan memaparkan sebuah materi dan kita bisa diskusi dalam penyampaian materi tersebut. Selanjutnya adalah pemaparan hasil diskusi. Nah, setelah kalian diskusi, nanti kalian bisa memaparkan hasil diskusi kalian. Itu anak-anak ya, jadi nanti ada tanya jawab atau umpan balik dari diskusi kalian. Teman kalian nanti akan menjawab atau mungkin bisa menambahkan jawaban ya. Terus nanti saya bisa memberikan simpulan atau penguatan, dan yang terakhir nanti adalah post test atau nanti tes akhirnya seperti apa. Seperti itu anak-anak ya. Jadi ada pre-test, ada post test. Nah, nanti silahkan kalian bisa masuk dalam tautan yang telah saya berikan. Ya anak-anak, terima kasih yang sudah mengerjakan. Ya alhamdulillah sudah mengerjakan semua, dan di situ nanti hasilnya akan kita gunakan untuk refleksi dalam pembelajaran di siang hari ini. Ya, terima kasih yang sudah mengerjakan, dan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, anak-anak, apakah teks editorial itu? Nah, sebelum kalian menjawab ya, apa isi editorial atau mungkin apa sih gambaran dari editorial itu, ya, saya akan menampilkan satu video, satu teks editorial. Nih, biar kalian nanti mendapat sebuah gambaran. Ini adalah sebuah contoh ya editorial yang saya ambil dari internet. Nah, saya memberikan waktu kurang lebih 1 menit untuk bisa dicermati ya, dicermati bacaan yang sudah kalian lihat di layar masing-masing. Sudah dibaca Mbak Fausta? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Mas Farel sudah membaca, Mas Farel? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Nah, ini adalah contoh editorial. Nah, tapi untuk menegaskan pemahaman kalian tentang editorial, saya akan memperlihatkan ya sebuah tampilan video terkait teks editorial. Hoax seputar penggunaan masker kini beredar di media sosial. Apa saja hoax yang beredar dan bagaimana faktanya? Selengkapnya akan dibahas dalam segmen Fact Check oleh rekan Valencia Melvinci. Valen, silakan. Ya Marvin dan juga pemirsa, penggunaan masker ini menjadi sangat penting di masa pandemi COVID-19 seperti yang terjadi hari ini. Nah, namun ada saja kemudian hoax alias disinformasi yang kemudian beredar di kalangan masyarakat, apalagi pada saat kita menggunakan sosial media. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat apa saja kemudian hoax yang beredar dan seperti apa sebenarnya faktanya. Kita lihat di sini dari beberapa hoax yang kami temukan, ada 3 contoh hoax alias disinformasi
informasi yang kerap kali diposting di media sosial dan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama, ini adalah sebuah disinformasi dengan video pernyataan masker merusak imun tubuh. Dan ini juga tersebar di media sosial Facebook. Ini merupakan disinformasi dan bagaimana ketika kita cek faktanya, tentu pada saat kita cek fakta, kita harus mengutip kepada orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh spesialis pulmonologi dan juga kedokteran respirasi yang mengatakan bahwa ada studi yang memperlihatkan hasil bahwa ada korelasi antara penggunaan masker dengan jumlah kasus yang berkurang. Kemudian selain itu ia juga mempertegas bahwa intinya memakai masker sama sekali tidak berbahaya. Jadi selain tidak berbahaya, ternyata ada dampak positif terkait dengan penggunaan masker, yakni berkurangnya jumlah kasus COVID-19, pemirsa. Nah, pemirsa, setelah kita mengetahui bagaimana cara menggunakan masker yang benar dan mengapa masker penting untuk digunakan, tentu setiap hari kita harus menggunakan masker pada saat beraktivitas. Dan hati-hati dari hoax yang kemudian beredar terkait dengan masker di media sosial. Ya, terima kasih ya sudah menyimak dengan baik apa yang sudah saya tampilkan seperti itu. Masih dengar anak-anak untuk suara saya jelas di situ? Masih dengar Pak, jelas. Dengar Pak. Dengar ya. Ya, tadi kan kalian sudah melihat atau menyimak dari video yang saya tampilkan. Itu adalah sebuah contoh video terkait materi editorial. Nah, yang saya tanyakan ini anak-anak. Nah, berdasarkan dari video tadi, ya, pemahaman kalian, apa sih yang dimaksud dengan editorial itu? Ada yang bisa berpendapat, anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Abista. Ya. Teks editorial itu adalah semacam teks yang di dalamnya membahas sebuah peristiwa yang sedang terjadi dan ada solusi dari penulis itu sendiri untuk masalah yang diangkat. Ya, bagus ya. Jadi editorial itu pada intinya adalah sebuah teks yang di dalamnya itu ada sebuah permasalahan yang diangkat oleh penulis dan di situ diberikan data-data atau argumentasinya, dan yang terakhir itu adalah solusi untuk menyikapi masalah yang diangkat. Ya, bagus sekali Mas Abista. Ya, terima kasih ya. Itu adalah definisi atau pengertian dari editorial. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, ya berdasarkan dari apa yang kalian lihat, bagaimana ciri-ciri dari editorial itu? Ciri-ciri apa saja yang kalian temukan ya di dalam teks editorial itu berdasarkan dari video yang kalian simak? Ada yang bisa berpendapat, anak-anak? Saya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Fausta. Ya, silakan Mbak Fausta. Ciri-ciri editorial: 1. Bersifat fakta. 2. Membahas peristiwa yang sedang terjadi. 3. Ada permasalahan yang diungkapkan, argumentasi dan simpulan. 4. Bersifat analisis ilmiah. Ya, terima kasih ya. Tadi disampaikan dari Mbak Fausta, saya menyimak ada 4. Untuk yang pertama tadi adalah fakta, jadi sifatnya adalah fakta. Terus membahas peristiwa yang sedang terjadi atau yang sedang hangat-hangatnya, atau bisa disebut dengan kekinian ya, seperti itu. Terus yang disampaikan Mbak Fausta tadi juga ada permasalahan, ada argumentasi dan simpulan. Iya, kalau Mbak Fausta menjawab seperti itu berarti itu adalah struktur ya yang mungkin disampaikan oleh Mbak Fausta. Jadi ada permasalahan, terus ada argumentasi dan simpulan dari penulis yang ingin disampaikan. Ya, bagus. Dan yang terakhir itu berisi tentang analisis ilmiah. Ya, jadi ada sifatnya menganalisis sesuatu hal ya berdasarkan dari fakta-fakta yang ada. Ya, terima kasih Mbak Fausta. Ya. Terus yang saya tanyakan, apa sih isi dari video tadi? Kira-kira membahas tentang apa permasalahannya? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Kalista. Isi dari video editorial tersebut membahas tentang hoaks seputar masker. Ya, jadi isinya itu tentang membahas hoaks ya seputar masker. Ya, bagus. Ya, jadi tadi sudah menyimak dengan baik sehingga bisa menyampaikan isi yang ada. Nah, terkait
pernyataan pendapat atau permasalahan yang muncul disampaikan tadi ya dalam video tadi. Apa kira-kira pernyataan pendapat atau permasalahan yang dimunculkan? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nisa. Ada beberapa informasi hoax yang beredar di dunia maya terkait penggunaan masker. Iya, ada beberapa informasi yang hoax ya terkait untuk penggunaan masker ya. Jadi informasi-informasi hoax yang beredar di dunia maya ya seperti itu. Jadi sudah sampaikan apa yang menjadi ciri-ciri dari editorial. Nah, editorial itu ada 4 ya anak-anak kurang lebih sifatnya. Untuk yang pertama itu adalah aktual. Yang kedua adalah faktual. Jadi beda antara aktual dengan faktual. Kalau aktual itu kekinian, ya tadi sudah disampaikan bahwasanya peristiwa yang sedang terjadi ini aktual. Kalau faktual ya ini bersifat fakta. Nah ini ya jadi aktual, faktual. Kalau faktual itu bersifat fakta. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya ciri editorial itu adalah sifatnya fakta. Terus argumentatif ya, ini bersifat argumentatif ya. Jadi ada argumen-argumennya dan di situ tersusun secara sistematis dan logis ya. Ini. Jadi intinya ada ini. Ada aktual, ada faktual, argumentatif, dan tersusun secara sistematis dan logis. Dan isinya biasanya membahas atau menganalisis hal-hal yang sifatnya ilmiah itu anak-anak. Nah, terkait untuk strukturnya, struktur dari teks editorial, ini ada 3 anak-anak ya. Untuk yang pertama ini adalah tesis ya, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Nah, selanjutnya untuk aspek kebahasaan ya, aspek kebahasaan dalam teks editorial. Dalam aspek kebahasaan teks editorial, ini ada 4 anak-anak yang perlu kalian ketahui. Untuk yang pertama, ini ada kalimat retoris ya, kalimat retoris. Yang kedua, ada kata populer, yang ketiga ada kata ganti penunjuk, dan yang keempat ini konjungsi ya. Kalimat retoris, kata populer, kata ganti penunjuk, dan konjungsi. Dari sini terlebih dahulu ya penjelasan saya. Mungkin ada yang belum paham atau yang ditanyakan untuk materi struktur dan aspek kebahasaan. Apa yang dimaksud tentang kalimat retoris, Pak? Oh iya, jadi Mas Aryo di sini belum memahami secara jelas yang dimaksud dengan kalimat retoris. Ya, sebelum saya jawab kembali, ada yang bisa berpendapat anak-anak? Saya, Pak. Iya, ya silakan Mbak Kirana. Kalimat retoris adalah kalimat yang sebenarnya tidak perlu jawaban, karena jawabannya pada umumnya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri, atau memang tidak perlu dijawab. Nah, contohnya, apakah kita bisa sukses tanpa belajar? Iya, terima kasih Mbak Kirana ya. Jadi kalimat retoris itu ya sebenarnya tidak perlu jawaban ya, dan di situ memang biasanya sudah ada jawabannya di kalimat itu sendiri. Nah anak-anak ya, sebelum kita akhiri untuk pertemuan yang pertama ini ya, jadi nanti silahkan kalian bisa berdiskusi di dalam grup yang telah kalian buat ya. Silahkan didiskusikan dalam grup itu terkait bacaan PPKM darurat senjata pamungkas dan pastikan bansos tepat sasaran. Silahkan ya berdiskusi dengan mengerjakan LKPD, dan nanti kalian bisa mengunggah di tautan yang telah saya berikan seperti itu ya. Mengerjakan apa Pak? Mengerjakan aspek kebahasaan dan struktur teks editorial di 2 bacaan tadi. Bacaan yang pertama adalah PPKM darurat senjata pamungkas, dan yang kedua adalah pastikan bansos tepat sasaran. Ini anak-anak ya, silakan nanti bisa dikerjakan dengan baik. Silakan bisa berdiskusi dengan temannya. Semoga nanti ya diskusinya lancar, dan setelah kalian diskusi nanti kalian bisa mempresentasikan
untuk hasil dari diskusi yang telah kalian susun seperti itu. Sudah selesai semua anak-anak dalam pengerjaan tugas di grup WA-nya? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Siap untuk melanjutkan pemaparan diskusi di siang hari ini? Siap, Pak. Insya Allah siap, Pak. Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya. Jadi sudah ketika kalian tadi sudah berdiskusi ya, dan hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran untuk mempresentasikan dari diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, namun ya sebelum diskusi kita mulai, saya akan memperlihatkan sebuah video motivasi hidup. Nah, nanti yang akan memotivasi kalian ketika ada kendala dalam menjalani kehidupan ini ya. Tolong nanti bisa dicermati sehingga nanti kalian bisa melihat ya, bisa belajar dari video yang saya berikan.
Nah, ketika kalian simak ya, tadi itu apa yang bisa kita ambil? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari video yang saya tampilkan? Ada yang bisa berpendapat anak-anak di sini? Ya, Pak. Iya, silakan Mas Fadil. Ya, silakan. Dalam video tersebut diceritakan bahwa fokuslah dalam tujuan hidup, jangan menyerah dan teruslah berusaha, nikmati apa yang ada saat ini, fokus apa yang kita inginkan, akan banyak cobaan dan rintangan, renung dan pasrahkan pada Tuhan, pasti kebahagiaan akan ada di akhir perjuangan. Iya, ya bagus ya. Jadi itu yang bisa kita ambil ya anak-anak ya. Jadi kita itu harus fokus terhadap usaha yang kita inginkan. Untuk menghemat waktu, ya silahkan saya persilakan kepada kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi bersama teman-temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan struktur editorial. Struktur yang pertama adalah tesis. Alasannya berisi pendapat umum penanggulangan COVID-19. Kini tengah berada di titik kritis. Yang kedua, argumentasi. Berisi paparan tentang peran serta pemerintah yang juga mesti menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien COVID-19. Lalu, argumentasi yang kedua berisi argumentasi tentang PPKM darurat selama 3-20 Juli 2021 untuk Pulau Jawa dan Bali yang mencakup 75 kabupaten atau kota. Lalu yang keempat, argumentasi yang ketiga berisi tentang alasan penerapan PPKM darurat. Yang kelima, argumentasi keempat berisi tentang fase penanganan COVID-19. Lalu argumentasi terakhir berisi tentang pelibatan semua pihak, khususnya pejabat daerah dalam penanganan COVID-19. Dan struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Berisi saran dari penulis dari penerapan PPKM darurat harus menjadi senjata pemungkas untuk mengakhiri perang panjang melelahkan melawan COVID-19. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mbak Kirana yang sudah mempresentasikan untuk yang bacaan pertama ya terkait dari struktur teks editorial. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya ada 7 paragraf yang mana paragraf yang pertama ini adalah tesis ya, dan paragraf 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah argumentasi karena di situ ada fakta-fakta yang disampaikan oleh penulis, dan yang terakhir itu adalah ada penegasan ulang yang di situ mencakup saran atau masukan dari penulis untuk pembaca seperti itu. Untuk selanjutnya, karena tadi struktur sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, maka saya ingin kelompok yang ketiga ini bisa mempresentasikan kebahasaan ya, kebahasaan teks editorial di bacaan pertama dan kedua. Ya, silakan yang mewakili ya bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Yang pertama dari teks 1 ada PPKM darurat. Maknanya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam keadaan pandemi. Yang kedua adalah COVID-19 atau COVID-19, yaitu maknanya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dari teks kedua, yang pertama adalah bansos. Maknanya adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Yang kedua adalah rekor. Maknanya adalah jumlah tertinggi. Ya, terima kasih ya, tetap di itu Mas ya. Ya, terima kasih yang sudah menyampaikan Mas Farel untuk kalimat atau kata populer ya, kata populer.
Mungkin ada yang mempunyai pendapat yang berbeda dari kelompok 1 ataupun kelompok 2, tapi saya persilakan kelompok 1 lebih dahulu ya untuk bisa menanggapi atau menambahkan ya dari jawaban yang ditemukan oleh kelompok 3 yang disampaikan oleh Mas Farel. Ya, saya silakan ada tanggapan atau tambahan jawaban dari kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Fausta. Untuk bacaan 1, pertama, esensial maknanya hakiki atau mendasar. Kedua, menginfeksi maknanya menyebabkan infeksi, tertularnya penyakit. Dan bacaan kedua, pertama, gejolak sosial, salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan. Kedua, pandemi wabah penyakit yang menyebar secara luas. Ya, terima kasih Mbak Fausta yang mewakili dari kelompok 1. Tadi disebutkan ada esensial dan menginfeksi untuk bacaan yang pertama, dan untuk yang bacaan yang kedua adalah gejolak sosial dan pandemi. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang berbeda dari kelompok 2 untuk masalah yang disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan kalau ada jawaban yang berbeda. Ya, silakan Mbak Ulfa. Untuk bacaan yang pertama, ada mobilitas. Mobilitas adalah gerakan berpindah-pindah. Yang kedua, fase krusial adalah penting atau gawat untuk bacaan. Fase krusial adalah penting atau gawat. Untuk bacaan kedua, ada korupsi, penyelewengan, atau penyalahgunaan uang. Yang kedua, ada protokol kesehatan. Upaya untuk menjaga kesehatan agar tidak tertular penyakit seperti dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, terima kasih ya. Jadi ada jawaban yang berbeda yang disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Ya, anak-anak, itu adalah serangkaian pembelajaran yang bisa kita lakukan di siang hari ini ya untuk mengetahui pemahaman kalian. Bisa disampaikan, ada yang bisa menyampaikan apa yang kita pelajari anak-anak di pertemuan hari ini. Ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Oh, Mbak Ima lagi. Ya, silakan Mbak Ima. Hari ini kita mempelajari struktur dan kebahasaan editorial. Untuk struktur editorial ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sedangkan kebahasaan editorial ada 4, yaitu kalimat retoris, kata populer, dan kata ganti penunjuk dan konjungsi. Ya, terima kasih Mbak Ima yang sudah menyampaikan isi dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, dari pembelajaran yang bisa kita simpulkan berdasarkan dari pemaparan Mbak Ima tadi, ya benar apa yang disampaikan oleh Mbak Ima tadi itu kita belajar di 2 materi. Untuk yang pertama adalah struktur teks editorial dan yang kedua itu adalah aspek kebahasaan teks editorial. Untuk menguatkan ya pembelajaran di siang hari ini, jadi agar memahami pengetahuan kalian setelah kalian belajar di editorial itu meningkat. Nah, nanti setelah kita akhiri silahkan nanti kalian bisa mengerjakan kuisis lagi ya di tautan yang akan saya berikan. Nah, bagi yang belum memahami untuk materi ini, silahkan kalian bisa mempelajari materi struktur dan aspek kebahasaan di tautan yang saya berikan. Nah, ini link tautan YouTube ya, tautan YouTube yang saya buat sendiri anak-anak ya. Jadi ini adalah video pembelajaran yang saya buat sendiri untuk materi struktur dan kebahasaan teks editorial. Demikian pembelajaran yang bisa kita lakukan hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.